Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Akhirnya guys ya, Ferrari, Leclerc sih lebih tepatnya. Yes, ya karena gue tifosi ya, gue seneng lah Ferrari kemarin bagus. Sainz bagus, Leclerc bagus. Gue happy. Tapi ada satu yang kampret guys. Dicepuin sama Aston Martin guys. Kalau kalian gak tahu, di akhir balapan kemarin beberapa jam setelahnya, Aston Martin ngecepuin semua pembalap yang track limit guys. Dan berhasil anjir. Carlos Sainz turun ke P6. Oh my god mate. But ya kita akan bahas lebih lengkapnya di video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen di bawah menurut kalian gimana race-nya kemarin. Dan juga klik di subscribe button buat kalian yang udah subscribe. Bantu gue kasih besar tahun ini semoga bisa. Dan ya langsung aja kita bahas Austrian Grand Prix. Let's go. Ya seperti biasa setelah race gue akan bahas race-nya teman-teman. Dan ini cukup menarik ya, kemarin kita lihat sangat-sangat seru sekali balapannya Austria. Ya walaupun serunya tuh di belakang-belakang tetap gimana-gimana. Tahun ini Max Verstappen udah jelas ya dia akan mendominasi so far ya. Kelihatannya udah pasti jelas banget. Sangat-sangat kencang banget dia di depan, bahkan 20 detik lebih bahkan gitu. Mau dia dikasih penalti berapapun kayaknya masih aman gitu ya. Untungnya dia gak track limit guys ya. Karena dia finish di depan Leclerc tuh berapa detik doang. Kalau misalnya dia sampai 10 detik penalti, itu Leclerc yang naik P1 teman-teman ya. Untungnya enggak ya, untungnya dia gak dapat penalti jadi aman. Karena seperti yang gue bilang tadi di awal, Aston Martin tuh ngecepuin guys. Kita bahas satu-satu di race kali ini. Nih gue udah screenshot teman-teman beberapa kejadian yang terjadi di race kemarin di Austria yang menurut gue bagus banget balapannya. Sayang banget, gue berharap sih hujan, tapi ya kemarin not bad juga sih, nggak hujan ternyata cukup oke lah ya. Kemarin gue di live nimbrung bareng banyak yang ngasih skor 7,5 sampai 8, jadi harusnya bagus lah ya race-nya menurut teman-teman semua. Dan ini foto pertama yaitu adalah lap pertama ini teman-teman yang kalian bisa lihat di mana Max Verstappen mendapatkan start yang cukup oke, semuanya startnya oke. Dua Ferrari terutama juga bagus di posisi 2 dan 3. Lando Norris yang agak terseok-seok ya start di posisi keempat, dia harus kesalip sama Mercedes dan juga ada Aston Martin. But ya di depan gue fokus sama fight antara Max Verstappen dan Charles Leclerc. Kan bisa lihat ini memasuki turn ketiga di mana Charles Leclerc side by side dengan Max Verstappen masuk di cornernya, tapi lagi dan lagi Max Verstappen berhasil mendapatkan exit yang lebih bagus. Ya sekali lagi mobilnya Red Bull teman-teman ya. Mobilnya lebih kenceng, roket ya. Jadi Max Verstappen masih bisa stay ahead. Dan lagi-lagi di turn keempat Charles Leclerc malah braking sangat-sangat late di turn keempat untuk bisa menyalip seorang Max Verstappen. Tapi karena Max Verstappen ada di sisi dalam, of course dia mendapatkan line yang lebih bagus. Dan exitnya lagi-lagi juga bagus. Dan masih bisa stay di posisi pertama seorang Max Verstappen. Jadi di lap pertama kita mendapatkan fight antara Leclerc dengan Verstappen sebentar. Dan ya cukup oke ya, Leclerc di sini bisa mencoba untuk menyerang seorang Max Verstappen teman-teman. Dibilang walaupun memang kesempatan emasnya hanya di lap pertama sih kalau gue bilang. Pun kalau misalnya kesalip ya, kayaknya gak lama, mungkin lap 2, lap 3 udah disalip balik sama Verstappen deh kayaknya ya sih. Apalagi kalau ada DRS ya, abis sih kayaknya sih. Jadi ya pointless juga sih ngefight posisi lawan Verstappen, tapi ya sebagai pembalap tentunya harus dicoba ya teman-teman. Jadi props buat Charles Leclerc bisa hampir menyalip Verstappen walaupun ya gagal. Alright, di lap pertama kita punya tabrakan juga antara Yuki dengan lain-lainnya, tapi ini gak sengaja of course karena Yuki dive down the inside di turn pertama dan akhirnya harus menyentuh atau menyenggol kayaknya mobilnya Haas atau McLaren, gue lupa. Yang jelas kalian bisa lihat di foto itu ada end plate atau dari front wingnya Alfa Tauri ya, Yuki itu pecah teman-teman atau copot dan kelindes sama mobil Alfa Romeo-nya Bottas. So ya sangat disayangkan ya. Seru ya, kalian bisa lihat di lap awal-awal itu mereka masih benar-benar nempel ya kecuali Red Bull di depan. Dan teman-teman ini kita bahas pelan-pelan ya dari awal sampai akhir ya. Di awal-awal itu kita mendapatkan yang namanya Sainz itu terus nempel dengan Charles Leclerc. Gue baca-baca di komennya Instagramnya Ferrari teman-teman, itu banyak yang bete. Kenapa sih kok Carlos Sainz tuh gak disuruh nyalip aja? Kok kemarin ada tim order, maksudnya tim ordernya tuh dalam artian gak boleh fight gitu. Carlos Sainz tetap di belakang aja, jangan bener-bener nyalip Leclerc gitu kan. Kalau kemarin kalian lihat teman-teman, itu pertama ya, ini ya
Gua memang fansnya Charles Leclerc, lebih ke arah Leclerc ya. Walaupun Sainz kemarin juga gua happy dengan performanya. Tapi kalau dilihat dari sebuah sisi dari strategi balapan, itu sebetulnya memang bagusnya seperti itu. Karena kenapa kok bisa gue bilang bagus? Karena kalau misalnya kemarin itu mereka fight ya, gue yakin Leclerc kalau misalnya free to fight nih ya, gue yakin Leclerc juga bakalan defend mati-matian. Gak mungkin dong dikasih Carlos Sainz dengan sangat gampang. Kecuali bener-bener Carlos Sainz bisa nyalip Leclerc pakai DRS dengan sangat mudah gitu ya. Karena kalau kalian lihat kemarin itu Carlos Sainz emang kenceng. Tapi perlu diingat, kenapa kok Carlos Sainz bisa lebih kenceng dari Leclerc awal-awal? Karena Carlos Sainz dapat DRS guys. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Ya oke lah, kemarin pace-nya mereka, kalau menurut gue sih kemarin mereka pace-nya mungkin lebih kenceng Carlos Sainz sedikit sih. Cuma memang untuk bisa menyalip itu kemarin lebih susah. Untuk nyalipnya bener-bener out pace si Leclerc lah ya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya anggaplah kemarin itu kalau misalnya di depan Perez, di belakang Verstappen, gue yakin udah pasti kesalip gitu kan. Tapi karena mereka ini pace-nya mirip-mirip, lebih kenceng Sainz, tapi lebih kencengnya tuh dikit. Jadi nggak terlalu yang signifikan banget gitu. Apalagi plus Carlos Sainz juga kebantu sama yang namanya DRS teman-teman. Jadi kalau menurut gue, kenapa kok Ferrari bilang jangan fight? Karena malah kalau misalnya mereka fight, itu bakalan mengundang mobil belakang semakin lebih dekat. Karena kalau mereka fight kan misalnya ada dive bomb, misalnya ada tutup-tutupan, itu kan pasti menghilangkan banyak waktu di track, yang mana malah merugikan mereka berdua. Alangkah baiknya kalau misalnya mereka bisa stay 2 dan 3 sampai akhir, dan di lap-lap terakhir misalnya udah mau finish dan memang mereka itu jauh gapnya dengan yang di belakang, free to fight, it's okay. Kalau menurut gue sih gitu ya teman-teman ya. Jadi sayangnya kemarin nggak gitu ceritanya ya. Sayangnya kemarin Carlos Sainz akhirnya dapat penalti lah dan segala macam gitu. Dan pit stopnya juga lama ya. Kan bisa lihat pit stopnya di lap 16 mereka ada VSC keluar dan mereka berdua masuk double stack. Tapi Leclerc 4 detik pit stopnya slow. Sainz juga 4 detik slow pit stop. Plus ditambah Carlos Sainz juga dapat 5 detik penalti dari track limit. Jadi ya menurut gua kemarin performa Sainz jujur bagus ya. Kalian bisa lihat Sainz fight-nya sangat-sangat keren sama Perez. Dan juga Sainz juga bisa ngejar yang lain-lain juga ketika dia ketinggalan di pit stop gitu kan. Dan kembali ke posisi ketiga gitu ya. Jadi kalau menurut gue kemarin Sainz bagus. Sama bagusnya sama Leclerc sih kalau menurut gue. Cuma ya itu tadi. Sayangnya gak yang bagusnya atau pace-nya Sainz itu gak yang terlalu beda jauh sama Leclerc yang sampai mengharuskan oke lah kita kasih Sainz lewat aja gitu. Jadi ya tapi gimana kemarin strateginya Ferrari bagus. Gak membiarkan mereka fight begitu saja karena kalau mau fight terakhir aja gitu ya teman-teman ya. Di lap-lap terakhir itu baru kayaknya oke untuk fight. Kalaupun mereka masih bisa tetap keep up ya gitu. Jadi kalau kalian ngeliat gue live F1 Manager pasti kalian paham tentang strategi inilah. Gue juga sering cuma drivernya nggak boleh salip di tengah belakang terus gitu kan, supaya nggak hilang waktu sama yang nggak kekejar sama yang belakang teman-teman ya gitu. Oke, kita lihat aja nanti Silverstone mereka Ferrari akan seperti apa karena Ferrari udah bagus. Semakin menarik ya Ferrari, yang mana kalian pasti nggak menyangka kan kalau Ferrari bisa finish di setinggi ini gitu. Di 9 race kemarin Ferrari itu sangat pelan sekali dan strateginya parah buruk. Ternyata sekarang di Austria udah mulai membaik dan semoga kedepannya juga terus membaik teman-teman ya. Let's see aja. Gua udah ya lumayan ada harapan sedikit lah guys ya sama Ferrari. Sebagai tifosi gue seneng kemarin ya. Oke, sudah cukup bahas Ferrarinya menurut gue. Dan ini kalian bisa lihat Sainz yang sangat-sangat getol ya. Bisa fight lagi kembali ke depan. Ini lagi fight sama Hamilton yang mana bisa banget ya untuk menyalip Hamilton teman-teman. Dan menyalip Perez juga in the end dan kembali ke posisi ketiga gitu ya waktu itu ya. Dan ya itu ada Verstappen di belakangnya Sainz. Jadi Sainz udah sempet di posisi kedua teman-teman ya. Cuma yang disayangkan adalah yaitu Sainz dapat 5 detik penalti guys. Jadi dia pit stopnya ketahan 9 detik pit stopnya, slow pit stop juga gitu ya. Dan ini momen dimana lap 59 ya, dimana Perez mati-matian Sainz mati-matian mendefense Perez teman-teman. Dan akhirnya kalian bisa lihat. Makanya gue kemarin memuji Carlos Sainz juga karena Carlos Sainz kemarin pinter teman-teman ya. Cara defense dia pinter, dia memberikan di turn ketiga dikasih dulu si Perez lewat supaya Sainz dapat DRS gitu kan. Walaupun Indian akhirnya ya lepas juga teman-teman karena
gimana ban hardnya Perez juga lebih baru, dan juga ini Red Bull yang kita berbicara, bukan mungkin kalau tadi Mercedes itu Sainz gue percaya masih bisa defense, tapi ya yang jelas Red Bull of course nggak bisa temen-temen ya. Ngomong-ngomong tim atasnya itu ya, antara Red Bull masih sangat kencang sekali, kalian bisa lihat Perez pun juga kencang ya, dan juga Sainz atau Ferrari yang sudah lebih better jauh ya ketimbang race-race sebelumnya. Kanada kemarin juga bagus ya kan, sekarang di Austria juga bagus, so I'm happy sebagai tifosi sekali lagi. Dan yang perlu gue highlight adalah Lando Norris ya. Lando Norris GG juga sangat-sangat bagus sekali Lando Norris teman-teman. Entah kenapa pace dia walaupun memang pace-nya kurang tapi sudah bisa berada di top 5. Tapi yang jelas kemarin Norris finish di depan, jadi cukup bagus untuk seorang McLaren yang kita lihat di awal-awal struggle banget teman-teman. Jadi McLaren bagus juga kemarin. Harusnya kalian yang fans McLaren juga bisa menaruh secercah harapan sama McLaren. Bagus, tinggal Piastri aja yang kemarin masih apes ya. Ya tapi nggak apa-apa, Piastri masih dimaklumin kalau gua karena dia rookie dan kadang-kadang juga dia bagus gitu ya. Alonso dan juga Stroll kemarin yang agak kurang menurut gua, lagi-lagi ya Alonso yang bisa better jauh, tapi Alonso kemarin terlihat banget, Aston Martin sih lebih tepatnya terlihat banget pace-nya juga lebih kurang teman-teman ya, nggak seperti biasanya gitu ya. Jadi bisa terlihat berarti di track yang banyak mengandalkan high speed corner terutama Aston Martin kurang, di pace Mercedes pun juga kurang ya, kelihatan banget. Apalagi yang anehnya adalah Mercedes mesinnya di Lando Norris di McLaren tuh bagus malah teman-teman ya. Jadi aneh, Mercedes yang lain jelek, Norris bagus. Albon juga oke ya, walaupun in the end dia tidak poin teman-teman. Dia posisi ke-11 finishnya Alexander Albon, jadi ya sangat disayangkan. But ya hampir lagi-lagi ya. Ini gue baca P11 itu setelah penalti yang ditambahkan sama Aston Martin teman-teman ya. Jadi posisi finish awalnya itu kan Verstappen, Leclerc, Perez, Carlos Sainz P4, P5 Lando teman-teman. Lando tetap P5 setelah penalti ya. Enggak, Lando naik P4 ternyata setelah penalti. Jadi Lando Norris P4. Alonso naik ke P5, Carlos Sainz turun ke P6, dari P4 finishnya Carlos Sainz. Lewis juga tukar posisi sama Russell 7 dan 8. Pierre Gasly 9 dan Lance Stroll posisi ke 10 teman-teman ya, masih sama. So itulah top 10-nya, masih gak terlalu jauh berbeda sebetulnya. Tapi ya kampret aja si Sainz jadi dari P4 jadi P6 teman-teman ya. Lumayan kampret ya, poinnya jadi terkuras lumayan banyak gitu ya dari P4 ke P6. Itu kurang lebih teman-teman ya, yang mana McLaren lagi-lagi bagus, Norris masih stay malah naik ke P4 ya. Jadi poin yang sangat-sangat banyak untuk McLaren setelah laporan dari Aston Martin, thanks to Aston Martin loh ya. Aston Martin malah memberikan McLaren poin banyak deh. Terus yang kita tanda tanya besar sekarang adalah Mercedes teman-teman. Kemarin Mercedes nggak tahu kenapa pace-nya juga kurang ya. Sekali lagi berarti memang kalau melihat pattern-nya sih berarti mesin Mercedes nggak cocok di track yang kayak gini, yang speed-nya cenderung di high speed gitu lah, yang high speed corner terutama gitu kan. Jadi mungkin Mercedes kurang cocok dengan set track yang seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin kita beranggapan mungkin nanti Monza bakalan jelek Mercedes, terus apalagi track-track yang kayak Austria gini lah teman-teman. Mungkin Silverstone juga Silverstone juga Mercedes bakalan jelek teman-teman. Tapi Silverstone ini kandangnya Hamilton nih masalahnya. Jadi mungkin dia dapat boost teman-teman ya. Semangat. Dan kalau kalian ingat kemarin itu bener-bener cepu track limit sangat-sangat banyak. Hamilton, cry Milton teman-teman. Ini sorry banget buat fansnya Hamilton. Kemarin Hamilton tuh ngomel-ngomel terus coy. Sampai Toto Wolff aja bilang, I know the car is bad, but please drive the car guys. Jadi orang juga tahu kalau mobilnya Mercedes lagi jelek, bukan karena Hamiltonnya cupu gitu. Gue yakin kalau Hamilton dapat mobil yang kenceng juga dia bakalan bisa mendominasi lagi gitu. Orang 7 kali world champion guys gitu kan. Jadi udah terbukti lah gitu. Seorang Hamilton tuh jago. Makanya menurut gue gak perlu untuk ngomel lalu ngedumel gak jelas. Terus misalnya memberikan komentar di media yang aduh stop dong Mercedes Red Bull domination gitu. Itu kalau menurut gue sih sangat tidak perlu sih. Maksudnya malah menurunkan kredibilitas dia sebagai juara dunia gitu. Kasian. Jangan gitu. Maksudnya jangan menurunkan derajat lu sendiri nih Lewis gitu. Mending lu
bilang aja oke kita keep fighting, kita akan kejar Red Bull gitu kan, gitu lebih keren gitu daripada lu ngomel-ngomel yang gak jelas gitu. Karena percaya aja sama tim Mercedes, tim yang 8 kali Constructor Championship, gue yakin bisa lah untuk memecahkan masalah untuk mengejar Red Bull gitu. Jadi percaya aja, gak usah ngomel gitu. Ya itu menurut pandangan gue gitu ya. Maksudnya ya gue bukan haternya Lewis juga. Maksudnya gue juga bilang Hamilton tuh jago guys. Ya sayang banget Hamilton mendapatkan 10 detik penalti setelah laporan dari Aston Martin teman-teman ya. Jadi yang dapat laporan dari Aston Martin tuh banyak guys ya. Ini gue bacain, nanti mungkin gue tampilin juga di layar ya. Ada Carlos Sainz 10 detik penalti yang mana membuat dia turun ke posisi ke-6. Ada Lewis Hamilton yang dari posisi ke-7 kalau gak salah. Jadi finish di posisi ke-8, turun di bawahnya Russell gitu ya. Ada Pierre Gasly 10 detik penalti. Alexander Albon 10 detik penalti juga. Lalu ada Esteban Ocon 4 kali guys. Ya Esteban Ocon 5, 10, 5, 10. 30 detik penalti guys. Alexander, gila cok Ocon cok. 30 detik penalti loh Esteban Ocon loh. Lalu ada Logan Sargent ya 10 detik penalti. Nick De Vries 15 detik penalti. Dan terakhir Yuki. Jadi memang sangat-sangat banyak teman-teman ya yang dipermasalahkan track limit ya. Track limit. Dan akhirnya ya ini di-apply teman-teman ya. Di-apply after the race. Karena memang mungkin Aston Martin nyatetin tuh. Ngeliatin onboardnya mereka semua gitu kan. Mobil-mobil di depannya dicatetin tuh sama Aston Martin. Nih keluar nih turn segini lap segini. Keluar lagi nih turn segini lap segini. Dicatetin ada berapa. Terus dicek sama steward. Beneran jebret keluar nih. Anjir. Jadi basically Aston Martin itu pingin menaikkan posisinya pembalapnya dong jelas gitu kan. Dan akhirnya berhasil teman-teman ya. Membuat Aston Martin naik dari yang finishnya posisi ke-6 jadi posisi ke-5 naik 1 dong guys, bayangin. Untuk naikin posisi 1 doang, yang mana Lance Stroll tuh dari posisi ke-9 ya. Bentar, Lance Stroll itu finishnya di posisi ke-10. Wah boleh juga ya. Jadi Lance Stroll naik 1 dari 10 ke 9. Nando Alonso dari posisi 5 ke posisi ke-4 teman-teman. Gila ya. Gara-gara cuma mau naikin 1 posisi. Jadi Lance Stroll tuh cuma nambah 1 poin guys. Dari posisi 10 ke 9 tuh bedanya cuma sepoin. Alonso boleh sih dari posisi 6 ke 5 bedanya 2 poin guys. Untuk 3 poin ya. Untuk 3 poin Aston Martin melakukan nyatet semuanya. Dan yang dapat penalti itu banyak banget guys korbannya dari Aston Martin ya. Untuk demi mendapatkan 3 poin tambahan guys. GG sih. Aston Martin mantap lah, gue akui sih perjuangannya ya. Tapi ya sebagai tim yang kompetitif gue yakin memang hal seperti ini sangat-sangat lazim terjadi sih teman-teman. Terutama kalau gue ikut sim racing juga banyak sih yang lapor-lapor jalur. Maksudnya yang balapan jalur lapor gini juga ada gitu. Jadi ya tapi tetap menjengkelkan untuk dilihat ya teman-teman ya. Menurut kalian gimana dengan tindakan Aston Martin? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue juga penasaran menurut perspektif kalian itu seperti apa teman-teman. So ya mungkin itu aja sih. Gak usah terlalu panjang lebar ya. Dan intinya tuh lagi-lagi apa? Lagi-lagi apa? Ya bener lagi-lagi Wilhelmus guys ya. Jadi ya lagi-lagi Verstappen yang menang. Kalian berharap apa? Gak mungkin. Kecuali Verstappen kelontang, melintir, nabrak. Yang mana itu sangat kecil banget kemungkinannya gitu kan. Jadi ya hari-hari kita akan menikmati lagu kebangsaan Belanda ya guys ya. Jadi kalian gak usah kaget. Mulai dibiasakan aja kupingnya mulai dari sekarang gitu. Ini baru round 10 nih. Masih ada 13 round lagi teman-teman ya. Siap-siap ya. Kuping kalian untuk lagu kebangsaan Belanda. Wilhelmus guys ya. Aduh. Ya itulah kurang lebih guys ya. Sedikit rangkuman dari Austria. Kurang lebih balapannya sih sebenarnya cukup oke. Sebenarnya salip-salipannya tuh banyak ya. Terutama di Albon. Di tengah-tengah Albon, Russell, Hamilton sama Sainz juga kita lihat. Lalu di belakang-belakang pun sempat ada salip-salipan yang sengit gitu kan antara Bottas, Oscar Piastri, lalu ada Kevin Magnussen juga yang selalu tempel-tempelan sama Yuki, bahkan dibuang sama Yuki teman-teman kalau kalian ingat kemarin. Jadi sebenarnya di Austria tuh balapannya salip-salipannya sebenarnya lumayan banyak sih. Dan ada VSC juga yang membuat strateginya cukup
spicy dan Verstappen pun nggak masuk pit stop, dia nggak peduli guys ya, masih kenceng banget dan nggak kesalip sama sekali walaupun endingnya dia nggak Grand Slam sih ya, kesalip tetap gimana-gimana tapi tetap endingnya dia finish dengan gap yang sangat-sangat gede guys ya. Finishnya Max Verstappen itu gapnya kecil karena maksudnya kalau dia nggak pit stop gapnya bakal gede, tapi ternyata dia memutuskan untuk pit stop untuk mendapatkan fastest lap teman-teman ya. Dia nggak puas cok 25 poin, dia mau 1 poin tambahan, bodo amat, gue tetap mau gitu ya. GG sih Max Verstappen guys ya. Salut Max Verstappen, gue salut sih guys. Harus diakui Max Verstappen memang pembalap yang sangat-sangat jago, nggak kalah sama Hamilton, nggak kalah sama Alonso gitu ya. Maksudnya layak lah untuk menjadi world champion di world champion, nggak, maksudnya bukan hoki doang gitu, memang skillnya juga ada gitu ya. Dan bukan mobil doang gitu. Selain mobilnya kencang iya, tapi skillnya juga ada teman-teman ya Max Verstappen ya. Jadi mantap lah Max Verstappen. Gap Max Verstappen sama Leclerc itu 5 detik guys. Bayangkan kalau Aston Martin ini laporan dan Max Verstappen ada 10 detik penalti, Charles Leclerc naik P1 guys ya. Untungnya gak ada coy. Untungnya Max Verstappen tuh clean ya. Gila, dia berarti dari sini kita bisa lihat Max Verstappen tuh kenceng plus dia tuh clean juga cok. Gila ya. Gak tahu lagi dah. Max Verstappen gue acungi jempol, gue akui memang Verstappen tuh GG guys ya. Sangat-sangat GG. Jadi kita lihat sampai kapan kegegian Max Verstappen ini akan ada, karena gimana-gimana roda itu berputar teman-teman ya. Gue sih berharap Max Verstappen bisa lebih dari 7 kali world champion ya. Ya walaupun gue fans Leclerc, tapi kalau memang ada yang bisa mengalahkan rekor, karena Lewis Hamilton juga gagal, walaupun memang masih ada kesempatan untuk Lewis ya, tapi let's see. Kalau dilihat sekilas, karena umurnya masih 25 ya, Max Verstappen yang paling masuk akal untuk 25 atau 26 lah ya Max Verstappen. Jadi paling masuk akal masih untuk mendapatkan 8 kali WDC atau bahkan lebih gitu ya. Jadi kita lihat aja Max Verstappen ya. Yang jelas dia di season ini bakal dominasi banget teman-teman. Oke, itu aja bacotan gua tentang Austria. Sorry banget kalau ada part yang gak ke cover karena ini memang singkat aja teman-teman. Singkat-singkat segini hampir 30 menit juga ya. But ya, thank you so much. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar tentang balapan, tentang Aston Martin yang lapor, dan tentang cepu-cepuan ya. Kemarin gila cepu-cepuannya banyak banget teman-teman. Dan ya, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber dan semua bisa. And ya, I'll see you in the next race or video. Untuk my team kita lanjutin besok hari Selasa teman-teman ya. And ya, see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out. Stay safe and keep smiling. Gak racing, gak asik coy.